Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Masyarakat salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu, wabil khusus kepada seluruh jamaah Thaqafah Khalwatiyah Ahmadiyah, dan juga wabil khusus kepada seluruh jamaah yaitu yang telah melaksanakan Thaqafah berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama adalah kami di sini adalah mengucapkan banyak terima kasih. Seperti tadi adalah Yasin Ramto, Mas Yasin bilang adalah ini adalah dadakan, dan memang adalah dadakan. Asli dadakan, mungkin adalah seminggu yang lalu baru adalah ada kabar. Dan tidak lupa adalah bahwa kita di sini adalah berkumpul adalah tidak lain dan tidak ada kata lain adalah untuk saling silaturahim satu dengan yang lainnya. Makanya ini adalah saya bingung, ini sebetulnya halal bihalal atau apa itu, bingung juga. Kalau halal bihalal nggak apa-apa. Berarti dari ini kita lihat adalah halal bil halal. Bertemunya adalah antara satu jamaah dengan yang lainnya, antara munasik satu dengan munasik yang lainnya. Nah inilah sebagai wadah kita untuk upah bersamaan dengan satu dengan yang lainnya. Dan ini bagus, bisa dicontoh untuk munasik yang lainnya. Dan selama adalah contoh, maksudnya selama adalah kita mencontohkan sesuatu yang baik, boleh diikuti. Itu contoh-contohnya. Nah, dan tidak lupa adalah kami mengucapkan di sini ialah termasuk saya, keluarga, Badisbur, dan juga mewakili pengurus, mewakili juga ialah jamaah Jabodetabek. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena kita masih di dalam bulan Syawal. Tidak ada salahnya kita adalah saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karenanya yang disuruh oleh Allah ialah kita adalah memberikan maaf. Ya, yang kedua memberikan maaf. Nah, jadi adalah kita sekarang halal bihalal, bisa dibungkus dengan ialah dimulai dengan kita diawali dengan Qoreko rangkaiannya, lalu ya kita sholat subuh berjamaah, dan kita berkumpul di sini adalah untuk kebersamaan, mewujudkan ya ruhama bainahum. Jadi adalah kita di sini adalah sebagai satu kesatuan, bagaikan satu jasad, kal jasadil wahidah. Jadi kita bukan jasad. Di sini juga ada yang spesial, itu adalah ada Eyang Umi atau Kanjeng Umi di mana ikut mendampingi saya, dan juga ada istri saya, ada Bu Sekjen juga, dan juga Pak Ketua, ada juga ialah Gus Atib yang 3 bulan yang lalu masih di Saudi, kan dia dinas di Saudi kan, di Saudi baru pulang kemarin awal Ramadan. Dia juga ikut mendampingi saya di sini. Lah intinya adalah kita di sini satu dengan yang lainnya ialah bagaikan satu jasad. Adapun munasik di Jawa Tengah maupun munasik yang ada di Jabodetabek itu adalah kal jasadil wahidah, bagaikan satu jasad, bukan terpisah, melainkan adalah utuh satu di bawah naungan wadah, yaitu ialah Thaqafah Khalwatiyah Ahmadiyah. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Adapun ialah pertama-tama ialah sebagaimana adalah kita di sini adalah meniatkan untuk saling memaafkan. Yang namanya memaafkan itu hudil afwa
wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin, maka ialah ambillah maafnya, lalu ajaklah di jalan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kita termasuk adalah mudah untuk memberikan maaf, yang disuruh untuk afwa. Jadi maafkanlah, ambil maafnya. Nah, karena di bulan yang fitr ini, di bulan Syawal ini, di mana kita masih di dalam bulan yang penuh dengan kefitrahan kita sebagai manusia. Apa sih fitrah kita sebagai manusia? Nah, fitrah kita sebagai manusia yang paling utama ialah mengenal siapa yang mencipta kita. Dengan katanya adalah beragama tauhid. Itulah fitrah kita sebagai manusia. Orang yang beragama tauhid sudah pasti, sudah tentulah hatinya lurus, akidahnya lurus, hatinya dipenuhi dengan kelembutan, hatinya dipenuhi dengan cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan satu, apa itu? Di dalam pengamalan ilmu tauhid dan hakikat, dia baik dan benar, dia lurus dengan mengikutilah apa yang sudah dipakwakan oleh mursyidnya, apa yang sudah dicontohkan oleh mursyidnya, apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam bentuk kaifiat riyadhah dan mujahadah dengan baik dan benar. Insya Allah apabila seorang salikin dan salikah ia menjalani itu semua dengan baik dan benar, dengan istiqomah, tidak menutup kemungkinan ialah Allah akan memberikan berbagai macam bentuk anugerah kepada dirinya dalam bentuk kelembutan hati, dalam bentuk ialah berbagai macam jenis anugerah yang Allah akan berikan kepadanya, dipenuhinya cinta kasih oleh Allah, dipenuhinya rahmat, dipenuhinya ialah mahfirah, dipenuhinya berbagai macam bentuk anugerah. Bahkan Allah akan mengangkat derajat seseorang menjadi ialah kekasihnya. Nah, dengan catatannya yang tadi yang kami saya lihat, menjalankan segala bentuk kaifiat riyadhah dan mujahadah dengan baik dan benar, dengan lurus, dengan beragama baik dengan yang benar. Nah, inilah, jadi itulah akan terpancar di dalam dirinya, tercermin di dalam dirinya ialah sifat yang disebut ialah pemaaf, sifat yang mudah memaafkan. Orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, dia pasti akan memiliki sifat yang pemaaf. Oleh karenanya apabila ada di antara satu dengan yang lainnya antar jamaah sampai mempunyai adalah tanda kutip rasa dendam, kesal kepada sang sayyidina, berarti adalah belum mendapatkan yang disebut kelembutan di dalam mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Oleh karena kita maafkan, ambil maaf dari orang yang menzalimi kita, ambil maaf dari orang yang menyakiti kita. Nah, setelah itu ialah ajak di dalam kebaikan. Apabila tidak mau diajak kebaikan, di jalan kebaikan, ya sudah, berpalinglah dari orang yang bodoh. Nah, banyak yang bertanya ke saya, kalau sama salikin bagaimana? Maksudnya, ya sudah diminta maaf, diambil, sudah diberi maaf, sudah diajak, diberitahu ya, tapi balilo, bulat. Nah, ya sudah, berpalinglah. Maksudnya sudah tinggalkan. Nah, tinggalkan. Berarti adalah tetap, karena kita kal jasa juga bagaikan satu jasad, berarti tetap kita saling mensupport satu dengan yang lainnya. Nah, support dalam arti kata sebenarnya luas maknanya. Nah, makanya adalah kalau saya adalah melihat contoh yang nyata saja, kebanyakan
salikin yang dengan salikin pebisnis itu kebanyakan ya. Bukan berarti nggak ada, bukan berarti tidak ada yang baik. Banyak contohnya yang baik, yang sukses, yang benar pun ada. Maksudnya begini, banyak salikin satu dengan yang lainnya apabila ada keterikatan bisnis. Nah biasanya nih kalau diwarnai dengan hawa nafsu, diwarnai dengan pemahaman ilmu satu dengan yang lainnya, biasanya lah endingnya akan gontok-gontokan. Endingnya itu akan, anggaplah SD-nya lah berantakan deh. Kalau salikin satu dengan salikin yang lainnya nih, apabila dia berbisnis tidak dibarengi dengan, tidak dikuatkan dengan pemahaman atau akidah atau meniatkan memang adalah berbisnis untuk jalan Allah, nah ini biasanya hancur. Kenapa? Akan ada saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Nah, dengan kata lain akan ada pembenaran hawa nafsu yang ada di dalam dirinya untuk kepentingan dirinya. Banyak yang seperti itu, yang akhirnya adalah salikin satu dengan yang lainnya apabila berbisnis dia berantakan. Karena ada apa? Ada hidden interest di dalamnya. Jadi sesuatu apapun, apabila ada hidden interest di dalamnya, pasti akan hancur. Ada hidden interest, ada keinginan, ada sesuatu. Hidden interest, ada sesuatu yang tersembunyi, pasti akan hancur. Oleh karenanya kita sikapi sebagai seorang pejalan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sikapi dengan ilmu tauhid, dengan akidah kita. Nah, dengan ialah mengamalkan atau pengamalan di dalam pengamalan ilmu tauhid dan hakikat. Jadi itu. Nah, yang perlu digarisbawahi juga ialah banyak yang namanya ialah seorang salikin atau seorang pejalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan egonya, dengan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, dengan ialah keinginan di dalam dirinya, di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak ialah dilandasi dengan berbagai macam hidden interest di dalamnya, berbagai macam jenis apa kalau dibilang ya, sahwatilah, keinginan yang sesuatu bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling bahaya. Oleh karenanya kita luruskan tekad kita di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bulatkan perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya karena Allah, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita semata-mata karena Allah. Di dalamnya juga ialah dipenuhi dengan himmah, tekad, sehingga tidak ada kasal, putul dan malal, sehingga di dalam menjalankan ibadah istiqomah. Sebenarnya ialah seseorang yang sudah diistiqomahkan oleh Allah di dalam perjalanannya, nah, itu akan nikmat, akan indah menjalani apa yang sudah menjadi kewajibannya di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata menjalankan kaifiat riyadhah dan mujahadah akan menjadi nikmat. Karena sesuatu yang dimulai dengan istiqomah inilah yang menjadi bekal untuk sampainya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini istiqomah. Kalau kita belum bisa mengistiqomahkan perjalanan kita menuju pada Allah, nah ya sudah, bisa jadi ada menjadi salikin yang apa namanya, jalan di tempat, atau bahkan mungkin menjadi adalah, kalau dulu musik bilang itu adalah salikin kemanjul, atau mungkin adalah ya salikin jadi-jadian mungkin. Oleh karena jalan istiqomah di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di samping itu, yang perlu kita garis bawahi ialah semoga di dalam perjalanan kita setelah 1 bulan penuh lamanya, pada saat bulan Ramadan kita menjalani ialah kewajiban, di mana siangnya ialah berpuasa, malam harinya kita disibukkan dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, sehingga kita ialah insya Allah apabila yang istiqomah, apabila yang benar-benar serius dan bersungguh-sungguh ialah mendapatkan ialah malam rahmah, puncak malam rahmah, mendapatkan ialah malam mahfirah, mendapatkan ialah ikun minanar, dan bisa jadi dan mudah kita semua mendapatkan seperti Lailatul Qadr, amin ya rabbal alamin. Itu bisa. Nah, jadi ialah apa sih tanda-tandanya orang yang mendapatkan semua itu akan terekspresikan, akan terekspresikan di dalam kehidupannya, teraktualisasikan, tercerminkan di dalam kehidupannya di sepanjang hidupnya, bahkan di sisa hidupnya. Ialah berbagai macam bentuk sifat Rahman Rahim, sifat dengan penuh cinta kasih pada sama makhluk, sifat pemaaf, di mana ialah sifat kelembutan di dalam hatinya, memiliki kelembutan di dalam hatinya, di mana ia selalu di dalam hatinya terpancar kelembutan, sehingga tidak ada sedikit pun di dalam hatinya sesuatu selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadr, nah, dia tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah ia kembali ke dalam lembah kemaksiatan. Ini tanda-tandanya. Jadi kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadr, dia mengaku mendapatkan, merasakan, efeknya akan terlihat di kemudian hari hingga akhir ajalnya. Karena dengan katanya akan terjaga dari segala bentuk macam kemaksiatan yang akan datang padanya. Dengan katanya Allah akan menjaga dirinya dari berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan baik lahiriah maupun batin. Di samping dia ada sifat pemaaf, di samping dirinya ada sifat cinta kasih kepada sama makhluk, sehingga tidak ada sedikit pun ada rasa kebencian kepada makhluk. Oleh karena itu kami selalu memberikan ialah marilah kita muhasabah, kita introspeksi ke dalam diri kita. Jadi bukan hanya sebatas pengklaiman. Kalau orang yang mendapatkan rahmah saja, puncak malam rahmah saja, tentu di dalam hati pun dengan cinta kasih, sehingga bagaimana ia akan menyakiti seseorang, sedangkan di dalam hatinya penuh dengan cinta kasih. Allah aja maha pengasih, maha pemurah, penyayang kepada hamba-hambanya, sehingga di dalam wujud diri kita ialah ada sifat Rahman Rahim, ada sifat penuh pengasih, pemurah dan penyayang, sehingga berakhlak dengan akhlakul karim, sehingga berperangai dengan tahalak bi akhlak. Kan sederhana seperti itu. Itu baru puncak rahmah, belum puncak mahfirah, belum puncak minanar. Nah, jadi kita kembali ke dalam diri kita. Nah, kalau di setelah bulan Ramadan, di Syawal, lalu ialah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah ternyata adalah kita makin belangsak. Makin belangsak berarti adalah makin tersiap-siap dalam perjalanannya. Berarti dan katanya kita belum mendapatkan apa-apa.
baru di dalam bulan puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, jadi esensinya di situ belum masuk kepada ialah di dalamnya puasa, yaitu puasa torekoh. Belum bisa menahan diri dari segala macam bentuk hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Cara garis besar seperti itu. Ya, nah, jadi kita kembali ke dalam diri kita, kita introspeksi ke dalam diri kita. Karena mumpung yang masih di dalam bulan Syawal ini, nah, di mana kita ada acara kita kumpul-kumpul, halal bihalal satu dengan yang lainnya, berarti adalah kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sehingga adalah insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ya keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun hingga keselamatan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang paling utama. Siapa sih orang yang tidak mau selamat, mendapatkan keselamatan dari dunia hingga akhirat? Orang bodoh yang tidak mau mendapatkan semua itu. Kalau keselamatan di dunia, kalau keselamatan di akhirat, apa sih? Sederhana keselamatan di akhirat. Berarti kita terbebas dari api neraka. Dengan kata lain, kita akan ditempatkan yang disebutlah jannah, surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berjalan menuju padanya. Orang-orang yang bertakwa inilah yang Allah janjikan akan mendapatkan Jannatul Firdaus, surga yang di dalamnya mereka akan kekal. Sedangkan keselamatan di dunia berarti ialah terhindarnya dari berbagai macam bentuk malapetaka dunia, terhindarnya dari berbagai macam bentuk atau diselamatkannya dari berbagai macam bentuk ya ialah kemaksiatan, baik lahiriah maupun batiniah. Nah, oleh karena kita selalu berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya sebatas keselamatan di akhirat, tapi di dunia. Nah, yang menjadi yang disebut ialah menjadi ladang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bekal di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita sudah tidak bernyawa, kalau kita sudah tidak berjasa, sudah selesai. Sudah selesai. Maksudnya, ya selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah tidak ada kewajiban yang ada di dunia. Tetapi karena kita masih bernyawa, karena kita masih berurus dan berjasa, karena kita masih hidup di dunia, nah, bagi orang yang berjalan kepada Allah, nah, jadikanlah dunia itulah sebagai ladang dan bekal ibadah kita di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Ya, jadi itu. Nah, kalau jadi adalah kalau kita meriwayat, kalau kita adalah meriwayat ke dalam diri kita, sebagaimana adalah kita kan ini mempunyai wadah, di mana wadah ini adalah yang bernama ialah Tarekoh Khalwati Akmaliyah atau pesantren Akmaliyah yang pusatnya di Jakarta. Jadi kan wadahnya kita. Kalau kita ingin baik, yang disebut ialah golongan kita atau kaum kita ini, kaum kita adalah yang harus dititik beratkan ialah kita harus merubah, mengintrospeksi yang ada di dalam diri kita. Kita harus bisa, yaitu merubah diri kita sebagaimana Allah ini berfirman ya, Allah berfirman ya, la ghairi
mabi kaum hatta yughayyiru mabi anfusihim. Jadi la yughayyiru mabi kaum hatta yughayyiru mabi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga dia merubah keadaan di dalam diri mereka dulu, di dalam diri mereka sendiri. Ini bisa kita contohkan di dalam ialah keorganisasian atau kejamiahan Thariqah Khalwatiyah Akmaliyah. Kalau dulu mursyid kita yang mempunyai cita-cita ialah Akmaliyah, insya Allah menjadi besar, menjadi pusat kajian tauhid, ilmu tauhid dan hakikat hingga ma'rifat, hingga ke mancanegara. Berarti dengan kata lain harus ada di dalam diri para thariqinnya atau para pejalannya ialah kemauan untuk merubah keadaan kaum tersebut. Kalau di dalam diri kita saja sendiri tidak ada mau berubah, tidak ada mau keinginan untuk berubah atau ada berjalan ke arah itu, nah, ya Allah tidak akan mau, Allah tidak akan bisa berubah. Memang sunatullahnya seperti itu. Jadi ialah merubah. Nah, sebelum kita ialah menginginkan kebaikan, nah, merubah suatu kaum, diri kita dulu yang kita ubah. Merubah dalam hal apa? Nah, ya, yaitu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan di dalam diri kita, apa yang bisa kita contohkan, apa yang bisa kita berikan dalam bentuk sumbangsi apapun, terutama ialah dalam bentuk ialah pengaplikasian di dalam pengamalan ilmu tauhid dan hakikat. Apabila itu sudah tercermin, apabila itu sudah terwujud sehingga mewujud menjadi yang disebutlah tahawul bi akhlaqillah, berperangai dengan akhlak Allah, berperangai dengan akhlak yang mulia, tidak akan menutup kemungkinan akmalillah akan menjadi besar karena daripada akhlaknya. Sebagaimana kami menjelaskan ialah akmalillah dicintai itu adalah bukan karena sesuatu apapun kecuali karena akhlak di antara para salikin dan salikahnya. Itu yang dapat membuat orang ialah terkesima dengan ilmu tauhid yang dapat mencerminkan akhlak. Bagaimana bisa dibilang ia orang yang berakhlak? Maksudnya bagaimana dia bisa disebut orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat sementara di dalam dirinya ialah penuh dengan kelakuan buruk atau akhlak yang buruk, tidak mencerminkan seorang yang sebetulnya seseorang yang paham dengan ilmu tauhid dan hakikat. Nah, berarti kan ada kontrak, nah, ada sesuatu yang salah. Jadi kalau kita ingin membawa akmaliyah, khususnya di sini sebetulnya jamiah Thariqah Khalwatiyah Akmaliyah menjadi maju, menjadi besar, tumbuh, dan dicintai oleh lingkungan seperti munasik satu dengan yang dicintai dengan lingkungan sekitar. Nah, dan katanya tidak ada kata lain berbeda tercermin dari akhlak. Kalau itu tidak ditunjukkan, tidak akan mungkin besar akmaliyah ke depan. Karena apa? Memang Allah menurunkan sunatullahnya seperti itu. Tidak usah jauh-jauh. Yang disebutlah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menjelaskan dicintai Islam itu bukan karena sesuatu apapun, tapi akhlak di antara kalian. Baru Islam bisa menjadi besar. Begitupun akmaliyah. Jadi oleh karena ialah kita introspeksi ke dalam diri kita. Muhasabah di dalam diri kita. Kita lihat ke kedalaman hati kita sampai sejauh mana
kecintaan kita kepada Allah, sampai sejauh mana kecintaan kita kepada mursyidnya, sampai sejauh mana kecintaan kita kepada Ahmadiyah, sampai sejauh mana kecintaan kita kepada sesama saudara. Ini jadi bisa diwujudkan dengan yang tercermin dari akhlak. Makanya saya kalau kemana-mana ya tausiahnya ya, karena adalah sekarang masanya ialah masa adalah mengembangkan Ahmadiyah. Kita tidak ada kata lain dan akhlak, akhlak dan akhlak. Kadang-kadang adalah bukannya malu ya bisa bilang malu lah, terenyuh lah kalau mendapatkan kabar atau berita adalah ada salikin atau salika yang adalah tanda kutip adalah dia ngaji, mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, tapi lah akhlaknya atau adalah kepribadiannya, akhlaknya adalah jelek, bahkan ialah dengan istri sendiri main tangan, dengan keluarga kasar, apalagi dengan lingkungan, kayaknya itu bukan ya. Kalau saya kayaknya bukan salikin. Kalau benar-benar salikin yang mengamalkan ilmu Akmaliyah, kayaknya nggak akan seperti itu. Kenapa? Ya pasti di dalam dirinya, di dalam jiwanya atau di dalam hatinya pasti ada sifat apa? Sifat Rahman Rahim. Di dalamnya ada sifat cinta kasih kepada sang makhluk. Di dalamnya adalah penuh dengan kelembutan. Jadi kalau orang-orang yang beragama tauhid, orang-orang yang mengamalkan tauhid dan hakikat, nah, tidak akan kasar, apalagi kepada istri dan keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan bapak mursyid kita, saya itu belum pernah melihat bapak itu dalam mursyid adalah ngebentak istrinya. Kalau mau tahu tanya sama kalian mungkin nggak pernah kasar sama istri, enggak. Kalau kepada anak, nah juga ada, saya belum pernah lihat. Kita yang udah gede-gede ini lah belum pernah sedikit mungkin dibentak dia, enggak ada. Penuh dengan kelembutan, memberikan penuh dengan kasih sayang. Jadi adalah kalau dilihat sebagai uswatun hasanah, contoh yang nyata ya beliau itu benar-benar ialah mewujud. Nah, sebagaimana adalah tahal lebih akhlak kita. Jadi sudah berperangai dengan akhlak Allah, berperangai dengan akhlak yang mulia. Jangankan adalah dengan keluarga, dengan orang lain yang tidak dikenal saja, beliau adalah ringan tangan, pengasih, pemurah. Kalau ada orang nggak dikenal, minta, ya pasti dikasih, diberi gitu. Jadi adalah dalam kata lain adalah tidak ada sesuatu kebencian sedikit pun di dalam hatinya. Yang ada penuh dengan cinta kasih. Jadi kalau kita mengambil contoh dari mursyid bapak itu, wah banyak contohnya. Yang jadi persoalan kalau kita kembali ke dalam diri kita bisa nggak mengikuti, mengambil uswahnya, mengambil contohnya untuk dijadikan ialah pelajaran untuk diri kita. Itu kan, selama itu kita mau ada ialah belajar, selama itu kita ada mau keinginan, mungkin yang disebut adalah tekad, keinginan untuk mendapatkan itu, bisa saja mendapatkan ialah kemudahan, mendapatkan ialah keistiqomahan di dalamnya mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Jadi adalah orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, nah di dalam dirinya penuh dengan berbagai macam kelembutan, penuh dengan berbagai macam bentuk ialah kasih sayang.
Nah, jadi itu. Oleh karena inilah kita kembali ke dalam diri kita. Di acara yang di waktu yang baik ini, di mana kita lah berkumpul satu dengan yang lainnya, walaupun memang adalah masih pada ngantuk, ya nggak apa-apa. Kadang memang adalah wajar. Ada yang dari jauh, mungkin ada yang dari kayak Dedi dari Juwana pagi, gitu. Ya memang orangnya nggak tidur, ngantuk segala macam, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita mau ada niat baik, ada ialah sesuatu suatu perjalanan di jalan Allah untuk datang ke tempat yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah sukai, sehingga ia akan mendapatkan keberkahan di dalam setiap perjalanannya. Kan yang penting seperti itu. Nah, jadilah beruntunglah bagi orang-orang yang hadir di sini, beruntunglah bagi orang yang menghidupkan malam ialah di dalam tempat yang Allah sukai, di dalam majelis ini. Nah, jadi kita harus bersyukur, karena ya, tidak ada kata lain, senantiasa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah, ya. Atas anugerah yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk kita telah diperjumpakan dengan yaitu dia wali yang mursyid kita. Itu satu anugerah, suatu bentuk ada rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita mempunyai syukur atas iman, atas Islam, atas tauhid, atas makrifah, sebagaimana doa-doa yang sering kami panjatkan, itikad dan istiqomah, kita senantiasa selalu bersyukur. Ya, jadilah semoga Allah ialah senantiasa terus mengistiqomahkan kita di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.